Hai, terima kasih telah mengklik video ini ya. Kesempatan kali ini kita akan ya mereview channelnya Ramadina Andini ya, yang kita akan menonton bagaimana kisah nyata dari kecelakaan ya kapal selam Kursk Rusia pada tahun 2018. Kita ikuti alur ceritanya. Belum terkenang air ya, mereka bertahan di sana sambil menunggu ya bantuan torpedo. Pavel mulai khawatir akan kondisi senjata itu. Sementara Kapten Shirokov memberikan pengarahan latihan yang akan mereka lakukan, yaitu uji tembakan rudal dan peluncuran torpedo. Ia meminta laporan status senjata tersebut. Reaktor nuklir berjalan dengan baik, sementara torpedo itu akan diluncurkan begitu mereka sampai tujuan. Di awal bencana ya dari kecelakaan kapal selam Rusia ini sebenarnya dari sini ya ternyata meningkat, dan ini sudah dilaporkan ya kepada komandan kapal selamnya ya. Dari awal sudah dilaporkan. Kita lihat ya bagaimana perkembangannya. Namun permintaannya diabaikan karena mereka belum sampai di tempat pengujian. Suhu torpedo semakin meningkat. Terlihat raut khawatir Pavel. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Hingga akhirnya ledakan pun terjadi. Suhu torpedo ini semakin meningkat. Sebenarnya penanggung jawab Pavel dari penanggung jawab torpedo ini sudah melaporkan supaya diluncurkan sekarang. Sudah dilaporkan kepada komandan kapal selam ya, tapi tidak direspon. Itu memang belum sampai di tempat itu kan. Akibat laporan tidak digubris oleh sang komandan ya, torpedo tersebut meledak dan terjadi guncangan yang dahsyat dan kapal selam jatuh ya sampai ke dasar laut ya. Bahwa terjadi ledakan di ruang torpedo. Tak lama terjadi ledakan. Jadi Mikhail jadi menginstruksikan kepada seluruh kru ya untuk yang selamat untuk dievakuasi ke ruang 9 ya. Ruang 9 ini ruangan yang berada di buritan kapal ya, berada di ruang 9 ini ya. Mengirim tanda SOS. Mereka minta pertolongan dengan cara mengetuk-ngetuk badan kapal dengan 4 pukulan berulang setiap jam. Sementara Angkatan Laut Inggris yang ikut memantau aktivitas kapal selam Rusia menyadari bahwa kapal selam Kursk Rusia mencoba mengontak armada utara Rusia, Laksamana Grudzinski, namun tidak ada respon. Ternyata Laksamana Grudzinski baru sadar belasan jam kemudian bahwa Kursk mengalami masalah dan tumbang ke dasar laut. Kapal selam berusaha membuka kapal selam itu. Namun dengan perangkat untuk kedua kalinya ya drone penyelamat ini mencapai badan kapal selam Kursk ini, tapi ternyata gagal lagi ya, karena ternyata drone ini ya, kapal penolong ini tidak siap untuk secara teknis tidak siap untuk penyelamatan itu ya. Pengangkatan dengan alat yang cacat. Namun saat ini atasan Grudzinski belum mengonfirmasi untuk meminta bantuan, sedangkan Inggris sudah siap dengan bantuannya. Inggris bersama dengan Prancis, Norwegia, dan Amerika Serikat pun mengadakan konferensi pers. Mereka menawarkan bantuan berupa karena 2 kali gagal tadi ya, komandan dari pihak Rusia ini meminta bantuan, menginformasikan kepada komandan Inggris bahwa mereka kemungkinan akan meminta bantuan daripada Inggris, dan ada sekitar 20 orang yang masih selamat tapi masih menunggu konfirmasi dari atasannya lagi ya. Kita lihat ya bagaimana keputusannya dengan kapal asing. Tawaran bantuan pun belum mendapat tanggapan dari Rusia. Di kapal selam, baterai dan bangkit untuk mencari pena. Oleg pun memberinya, namun Mikhail tidak tahu apa yang akan ia tuliskan. Ia ingin meninggalkan sesuatu yang bisa membuat keluarganya selalu ingat padanya, walaupun hanya dengan sedikit kenangan. Namun, Oleg mengatakan bahwa istri, anak, dan juga bayi yang akan segera lahir itu tahu bahwa Mikhail mencintai mereka. Akhirnya, negara yang sedang perang dingin itu pun bertemu. Laksamana Petrenko menemui tim penyelamat dari Inggris dan Norwegia. Inggris meminta bahwa mereka untuk investigasi. Rusia pun terlalu thinking di saat waktu yang semakin menipis. Rusia
masih mempertahankan gengsi atas Rupanya ya, berubah lagi pemikiran ya daripada petinggi dari Angkatan Laut Rusia ini ya, Laksamana Petrenko ini ya. Dia masih menjaga gengsi negaranya bahwa dia masih bisa, mereka masih bisa mampu menyelamatkan awak kapal selam Kursk ini ya. sehingga bisa mengevakuasi para korban dalam beberapa jam saja. Dengan kerendahan hati, Inggris meminta Rusia untuk menerima bantuan mereka. Namun, Rusia yang sombong itu berkata bahwa mereka belum butuh bantuan mereka. Komandan David Russell tahu bahwa Rusia takut rahasia mereka diketahui dan juga mendapat penghinaan publik. Mereka dengan terpaksa menunggu keputusan. Sementara para awak bertaruh nyawa puluhan meter di dasar laut. Kapal penyelamat satu-satunya Rusia itu pun kembali turun. Namun, kapsul penyelamat itu kembali rusak, dan bahkan dengan kerusakan yang lebih parah. Grudzinski dikabarkan bahwa tak ada satupun dari awak kapal Kursk yang selamat. Adegan berpindah di sebuah gereja, di mana anak Mikhail memandang foto ayahnya dan rekan-rekannya yang telah gugur menjadi pahlawan bagi bangsanya. Istri Mikhail memberikan pidatonya. Semua keluarga pelaut hadir, termasuk para petinggi angkatan laut. Surat dari Mikhail pun ditemukan dan dibacakan oleh istrinya yang ditujukan untuk putra dan anaknya yang belum lahir, bahwa ia mencintai anak-anaknya. Menyedihkan sekali ya, karena keterlambatan bantuan. Begitu bantuan dari kapal penyelaman Inggris ini tiba dan mereka membuka, ternyata ruangan di ruang 9 Kursk yang kapal selam Kursk sudah tergenang semua dengan air ya, dan 23 kru yang tadinya selamat ternyata sudah meninggal dunia semua ya. Kalau andainya ya dari awal cepat diambil kesimpulan atau keputusan dari para pimpinan untuk minta bantuan dari Inggris, tentunya 23 orang ini akan selamat ya. Tapi berkata lain ya, keputusan berkata lain untuk mengutamakan gengsi suatu negara sehingga mengorbankan nyawa para kru daripada kapal selam Kursk ini ya. Ya, kita semoga saja ini merupakan kecelakaan yang terakhir. Oke kawan-kawan sekalian ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali ya dengan isu-isu yang menarik lainnya. Salam aspirasi.